Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan segala kelimpahan, kemudahan dalam rezeki, jodoh dan juga keharmonisan dalam keluarga. Hari ini Master Ong ingin memberikan tips Feng Shui tentang kamar tidur ya, karena banyak juga sahabat Master Ong yang bertanya tentang hal tersebut. Nah, di video ini kita akan bahas secara umumnya bagaimana tentang tips Feng Shui untuk kamar tidur. Memang mungkin Mas Ong tidak terlalu membahas secara detail ya, karena setiap unsur, setiap orang mungkin situasinya berbeda-beda. Misalnya rumahnya atau misalnya kondisi kamarnya bisa saja berbeda-beda. Jadi kalau kita bahas secara semuanya mungkin cukup sebentar di video ini ya. Dan sebaiknya memang konsultasi langsung dengan Master Ong. Oke, sebelum Master Ong lanjutkan videonya, silakan melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan ke channel Master Ong, juga untuk Master Ong sendiri, supaya lebih semangat lagi terus memberikan video-video yang bermutu, tips Feng Shui, dan sebagainya, juga ramalan-ramalan. Oke, sudah dilakukan ya, terima kasih sebelumnya. Nah, kamar tidur adalah tempat kita untuk istirahat ya. Jadi namanya kamar tidur jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Jangan dipakai untuk tempat bekerja, jangan dipakai untuk tempat aktivitas yang lainnya, mungkin misalnya bermain-main atau nonton atau apapun ya. Jadi namanya kamar tidur adalah tempat untuk istirahat. Nah, kalau kita istirahat tentu saja kita ingin kita istirahat dengan sempurna ya. Pasti begitu kan? Kita ingin tidurnya nyenyak ya. Kemudian ketika kita bangun dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang fit gitu ya. Badan kita juga enak sehingga kita mau melakukan aktivitas apapun menjadi lebih semangat gitu. Ya beda kalau misalnya habis kita bangun tidur, kita rasanya capek, rasanya kok kayak makin drop perasaannya ya, itu kan jadi tidak baik ya. Tentu saja itu akan mengurangi aktivitas kita dan juga mengurangi kekuatan diri kita sendiri ya. Jadi namanya kamar tidur adalah tempat istirahat ya, bukan istirahat selama-lamanya ya, itu beda. Tempat istirahat ketika kita selesai kerja, selesai beraktivitas, kita capek, kita perlu tidur ya. Jadi itu namanya kamar tidur. Karena prinsipnya kamar tidur tentu saja adalah tempat istirahat, dan tentu saja kita harus mengerti bagaimana memberikan satu tata letak atau satu keadaan yang nyaman buat kita tidur ya. Yang pertama tentu saja kamar tidur itu perlu warna ya. Jadi dindingnya dan sebagainya itu sebaiknya memang warna-warna yang membuat kita nyaman untuk tidur. Seperti yang Mas Ong sarankan, diantaranya adalah warna biru muda, hijau muda, dan ungu ya. Cuma memang kalau untuk ungu agak ini ya, mungkin sedikit ekstrim, tapi tidak semua orang mungkin suka dengan warna ungu. Nah, tapi misalnya biru muda, hijau muda itu sangat disarankan karena efek psikologis dari warna ini antara biru muda, hijau muda, dan ungu ini akan memberikan efek ketenangan di dalam kita tidur, sehingga tidur kita menjadi lebih nyenyak, lebih apa istilahnya, lebih lelap lah ya, sehingga bangun pun lebih segar. Yang sebaiknya memang harus menghindari warna-warna yang terlalu cerah. Contoh warna yang terlalu cerah itu adalah seperti warna merah dan oranye ya. Jadi kamar tidur jangan dicat dengan warna merah ya. Itu mungkin cocoknya di kelenteng ya. Karena warna merah itu adalah warna yang simbolnya adalah semangat ya, seperti warna api. Jadi kalau kita mau tidur, kita kan mau istirahat ya. Jadi tentu saja kalau misalnya kita cat warnanya merah, itu akan memberikan aura yang panas. Aura yang panas membuat kita tidak bisa tidur dan resah gitu ya. Kecuali memang udah sangat capek banget, mungkin nggak peduli itu. Tetapi sekali lagi, fungsi kamar tidur adalah tempat kita istirahat supaya kita menjadi lebih sehat, lebih segar ya. Jadi sebaiknya menghindari warna-warna yang terlalu cerah seperti warna oranye ya, warna merah ya, itu sebaiknya dihindarkan. Kemudian pencahayaan ya. Jadi pencahayaan di dalam kamar tidur pun ya sebaiknya jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu mungkin ada sebagian orang yang senang tidur dalam keadaan gelap ya. Itu juga bagus sekali. Bahkan sangat dianjurkan malah kalau misalnya kamar tidur itu ketika kita tidur itu adalah gelap total ya.
bahkan mungkin sebaiknya malah gelap sekali sampai kita benar-benar gelap gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena menurut penelitian pun bahwa ketika kita tidur dalam suasana yang gelap, maka ada namanya hormon-hormon tertentu yang dilepaskan tubuh kita untuk meregenerasi sel kita, sehingga itu akan memberikan efek awet muda ya. Jadi Master Ong pribadi pun juga lebih senang kalau tidur dalam keadaan gelap total ya, bahkan kalau bisa nggak ada cahaya sama sekali ya. Tapi bagi sebagian orang mungkin ada yang merasa takut, tidak nyaman ya, mungkin bisa menggunakan lampu tidur yang redup tentunya ya, jangan yang terlalu silau ya atau terlalu terang ya, sehingga jadi suasananya itu terlalu nyorot gitu ya, terlalu silau, itu tidak baik ya. Jadi pakailah lampu tidur yang redup gitu kalau misalnya takut terlalu gelap ya. Nah, itu salah satu juga bagian dari supaya kita bisa memfungsikan kamar tidur itu sebenar-benarnya. Kemudian kamar tidur, kan ada tempat tidur ya. Tempat tidur pun juga harus dibuat dari hal yang stabil ya. Jadi tempat tidur kita jangan terbuat dari sesuatu barang yang tidak stabil. Misalnya kita mau tidur tapi itu kondisinya nggak stabil, jadi bisa goyang ke kiri atau goyang ke kanan ya. Atau bahkan mungkin bisa terjadi kerawanan roboh atau apa gitu ya. Atau misalnya bunyinya terlalu berisik ya. Misalnya baru naik eok gitu ya, bunyi-bunyi terus gitu ya. Itu juga nggak bagus gitu ya. Atau misalnya ada orang yang Mas Ong ketemukan bahwa dia kasurnya itu masih terbungkus plastik gitu ya. Jadi dia mungkin sayang supaya nggak kotor, jadi plastiknya nggak dibuka, kemudian dipasang spray. Nah, ketika kita naik ke atas kasur kan bunyi-bunyi tuh, kresek ya. Apalagi kalau kita misalnya tidur bolak-balik, itu bunyi terus kan. Itu juga mengganggu kenyamanan tidur ya. Jadi sebaiknya tempat tidur itu harus dengan posisi yang stabil dan nyaman dan tidak menimbulkan satu suara-suara yang berisik gitu. Ya, kemudian kamar tidur juga dalam tata letak Feng Shui ya, tentu saja tidak boleh menghadap ke pintu ya. Jadi misalnya orang buka pintu langsung kelihatan tempat tidurnya, itu tidak baik ya. Secara psikologis itu akan memberikan efek kaget ya kepada kita, itu secara psikologis. Dan secara energi itu akan istilahnya gampang kita jatuh sakit ya, karena energi yang ngalir dari pintu itu langsung mengenai badannya kita. Jadi sebaiknya buka pintu tidak langsung kelihatan tubuhnya kita. Atau juga tempat tidur jangan di bawah jendela ya. Jadi misalnya kepala kita di bawah jendela, itu nggak bagus ya. Kenapa? Ya, jendela itu kan tentu saja meskipun kita tutup, tapi itu membawa aura yang dingin ya, karena kan udara. Ya, kalau misalnya kita tidur di bawah jendela dengan aura yang dingin, maka kecenderungan kita juga jadi gampang sakit, gampang gelisah dan sebagainya. Nah, jadi ambillah satu posisi tempat tidur yang benar-benar mungkin di samping jendela, tapi tidak menghadap ke ke pintu ya. Itu yang tadi Mas Ong katakan bahwa setiap orang punya rumah kan berbeda-beda. Jadi kalau ingin lebih bagus, silakan konsultasi dengan Mas Ong, bisa mengirimkan Dena misalnya, atau bentuk desain kamar tidur yang ingin dibuat gitu, sehingga Mas Ong bisa memberikan satu saran dan saran bagaimana yang terbaik gitu. Kemudian pernah juga Mas Ong bahas ya, tentu saja di kamar tidur jangan ada cermin ya. Jangan ada cermin yang langsung menghadap ke kitanya ya. Kalau misalnya kita punya meja rias ya, mungkin di samping ya, samping tempat tidur kita. Jadi cerminnya itu jangan menghadap ke tempat tidur. Misalnya kita bangun dari tempat tidur terus depan kita ada cermin ya. Itu sangat tidak baik sekali ya. Orang yang dalam kondisi kayak gitu akan gampang jatuh sakit, dan juga akan membuat secara psikologis itu kita akan selalu was-was ya, selalu ada perasaan takut, karena begitu kita bangun kita lihat langsung diri kita gitu ya. Itu juga akan membuat kita gampang kaget ya. Dan kemudian meja rias ya. Jadi kalau misalnya biasa kan kita di kamar tidur biasa ada meja rias ya. Sekali lagi, meja rias juga jangan langsung menghadap ke kamar tidur ya. Bukan kamar tidur, menghadap ke tempat tidur ya. Jadi di samping tempat tidur, misalnya
tempat tidur ini, kemudian sampingnya meja rias, itu boleh ya, dan cerminnya tentu saja tidak menghadap ke istilahnya ke tempat tidur kita ya. Jadi letakkan posisi itu dengan benar sehingga tidak mengganggu kenyamanan kita tidur. Kalau misalnya sahabat Master Ong ingin meletakkan misalnya tanaman ya, tanaman di dalam kamar tidur, memang sebenarnya tidak terlalu Master Ong sarankan ya, karena agak susah. Pertama mungkin perawatannya, kedua penempatannya juga lebih sulit ya. Jadi kalau misalnya ingin lebih natural ya, mungkin bisa meletakkan batu-batu alam, kristal dan sebagainya. Tapi ini tentu saja butuh konsultasi yang lebih detail ya, karena tidak semua batu natural alami itu cocok untuk kamar tidur ya. Jadi harus dikonsultasikan dengan pakar yang mengerti tentang energi. Kemudian tips selanjutnya adalah kamar tidur adalah tempat istirahat. Seperti di awal video tadi Mas Ong katakan, bukan tempat untuk kerja ya. Jadi sebaiknya jangan menempatkan misalnya meja kerja di dalam kamar tidur ya, atau misalnya menetapkan sesuatu tempat untuk kita laptop, untuk kita bekerja di kamar tidur. Fungsi kamar tidur adalah tempat istirahat ya, jadi jangan digabung. Terus bagaimana dong Master Ong dengan orang yang punya hanya kayak misalnya apartemen ya, tipe studio, kan nggak ada tempat yang lain ya, ya mau nggak mau ya. Kalau misalnya suasananya memang begitu, memang tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa, mau nggak mau ya memang kita bekerja dekat sama tempat tidur ya. Tapi kalau sebaiknya ya jaraknya mungkin agak jauhkan gitu. Nah kemudian juga jangan meletakkan TV ya, ini paling senang ya orang ya, mungkin terinspirasi oleh kalau kita ke hotel, kan selalu ya kita tidur di hotel itu depan kita ada TV. TV itu juga kayak cermin kan ya, dia juga bisa memberikan bayangan. Dan kemudian sebaiknya memang alat elektronik seperti TV ataupun komputer atau apapun ya, itu sebaiknya tidak ada di kamar tidur ketika kita tidur, sebaiknya ya. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, misalnya rumahnya memang tipe studio di apartemen, ya kan nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau ya. Nah, tapi kalau misalnya punya punya option gitu ya, ya tentu saja bisa dong kita taruh misalnya komputer atau tempat kerja kita di luar kamar tidur. Kemudian juga misalnya TV di ruang tamu ya, atau ruang keluarga. Jadi tidak di kamar tidur. Kenapa? Ya itu akan mengganggu kenyamanan kita tidur dan membuat kita tidur tidak nyenyak ya. Karena fungsi kamar tidur adalah supaya kita istirahat dengan baik ya. Apalagi sekarang penelitian juga membuktikan bahwa gelombang-gelombang wifi, gelombang listrik dan sebagainya itu bisa mempengaruhi saraf dalam tubuh kita dan juga akan mengganggu sistem metabolisme dalam tubuh kita ketika kita tidur ya. Jadi terpapar oleh elektromagnetik itu juga nggak baik. Makanya sebaiknya tidak ada barang elektronik di dalam kamar tidur. Sebaiknya ya. Sekali lagi Mas Ong tekankan ya. Nanti ada yang protes. Ya kan nggak bisa begini-begini. Ya sebaiknya kalau memang kita punya tempat yang bisa gitu ya. Untuk misalnya ada ruang tamu atau ruang keluarga, kita bisa taruh TV di sana. Jadi nggak usah taruh di kamar tidur ya. Karena kamar tidur fungsinya adalah untuk istirahat. Kemudian juga hindarkan ya meletakkan barang-barang yang mengganggu di kamar tidur. Misalnya alat-alat olahraga ya. Mungkin kayak jogging yang trek itu ya, yang lari-lari itu. Atau yang lainnya gitu, atau yang sepeda ya ditaruh di kamar tidur ya. Mungkin kamar tidur saking besarnya ya dia taruh di situ gitu ya. Nah, sebaiknya memang sekali lagi Mas Ong sarankan tidak ada di kamar tidur. Jadi kamar tidur itu benar-benar fungsinya adalah tempat tidur. Mungkin ada lemari baju, mungkin ada meja rias ya. Dan sebaiknya yang tidak berkaitan dengan kamar tidur itu tidak ada di kamar tidur gitu ya. Termasuk alat-alat yang mengganggu tadi, misalnya alat olahraga atau apapun, benda-benda lain yang misalnya tumpukan benda-benda banyak ya, atau misalnya barang-barang yang nggak kepakai ditumpuk semua di kamar tidur ya, atau misalnya baju-baju yang belum ini semua ditumpukkan di kamar tidur ya, yang berantakan dan sebagainya, itu juga akan mengganggu ketika kita tidur ya.
Nah, itulah beberapa tips dari Master Ong secara Feng Shui, secara energi ya untuk kamar tidur. Ya, memang ini kan singkat saja. Ya, kalau misalnya ingin lebih tepat, lebih cocok dengan situasi sahabat Master Ong, ya harus konsultasi dengan Mas Ong secara langsung. Ya, bisa memberikan misalnya denah kamar tidurnya, atau misalnya rencana untuk bikin kamar tidur seperti apa ke Mas Ong, sehingga Mas Ong bisa memberikan saran-saran yang terbaik menurut Feng Shui. Ingat ya, kalau kita tidur dengan nyenyak, kita bangun dengan keadaan yang segar, badan juga fit, kesehatan kita bagus, tentu saja hoki pun kita akan bagus ya. Nggak ada orang yang sakit-sakitan itu bisa banyak uang gitu ya, bisa cari uang yang lebih banyak ya. Sedangkan kita harus fokus pada kesehatan diri kita. Nah, makanya tempat istirahat yang terbaik itu adalah tempat tidur, kamar tidur. Makanya berikanlah satu ruang yang sangat nyaman ya, tidak terganggu oleh apapun ketika kita tidur. Itulah fungsi dari kamar tidur. Dan demikian juga ini adalah fungsi Feng Shui supaya hidup kita menjadi lebih sehat, lebih kaya, lebih harmoni ya, emosi kita stabil, pikiran kita fresh ya, sehingga kita juga bisa bekerja, mencari uang dan sebagainya dengan keadaan yang lebih baik. Oke? Demikian tips singkat penjelasan Mas Ong di video ini tentang kamar tidur yang terbaik menurut Feng Shui. Ya, sudah Mas Ong jabarkan secara umum ya. Kalau masih kurang silakan konsultasi dengan menghubungi Master Ong di Instagram ya yang ada di sini. Sebelum Mas Ong tutup, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan untuk Master Ong. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta. Bye-bye.